perkenalkan, nama saya Ceria Ratna Saringraha. Saya jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 4. Saya kuliah di STH Gesmas Mission Jakarta. Dosen pengampu dari mata kuliah Teologi PB2 ini adalah Pak Jali MTH. Yang pertama di sini akan membahas tentang sejarah. Yang pertama, kitab PB adalah hasil dari karya manusia. Pada dasarnya mereka menolak inspirasi kitab suci bahwa bukan karya dari alam melainkan dari karya buku yang ditulis oleh manusia. Oleh sebab itu banyak keragaman opini karena sebagian orang banyak bertentangan antara penulis yang satu dengan penulis PB yang lainnya, baik dari sejarah, latar belakang, suatu sintesa atau kehidupan Kristen yang dibumbui oleh para penulisnya. Tetapi perjanjian baru harus dilihat suatu sejarah dari abad pertama. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus ditangkap di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma adalah salah satu surat yang terdapat Alkitab Perjanjian Baru yang sangat diyakini sebagai tulisan asli Paulus. Dalam surat ini terkesan bahwa tugas Paulus di kawasan timur Kekaisaran Romawi antara lain untuk mengumpulkan dana bagi jemaat di Yerusalem telah selesai. Tampaknya surat ini merupakan surat terakhir Paulus yang ditulisnya di daerah Yunani. Ayat yang terkenal di surat Roma yang pertama Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24, yang kedua Roma pasal 8 ayat 28 dan yang ketiga Roma pasal 6 ayat 23. Tujuan dari kitab ini, surat Paulus kepada jemaat di Roma adalah jemaat Roma pada saat itu sedang mendapat banyak tekanan baik dari orang Yahudi maupun orang-orang Roma sendiri, dan selain itu di dalam tubuh jemaat Roma sendiri yang sering terjadi konflik. Oleh karena itu Paulus mengirimkan surat ini untuk menasihati jemaat di Roma. Paulus menulis surat ini untuk menjelaskan pengertiannya yang praktis untuk kehidupan orang-orang Kristen. Tempat penulisan, informasi dari surat 1 Korintus dan 2 Korintus. Surat ini dari kisah menunjukkan bahwa surat ini ditulis di Korintus. Diperkirakan bahwa Paulus menulis surat ini tinggal di rumah Gaius di Korintus. Waktu penulisan, Robinson meyakini penulisnya pada musim semi antara bulan Maret sampai Juni tahun 57 Masehi mendapat lain memberi perkiraan tahun 53 sampai 54 atau tahun 53 sampai 56. Muatan teologi, Injil sebagai kekuasaan Allah yang menyelamatkan. Dalam surat Roma ini, Paulus memberikan penjelasan mengenai Injil secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa dirinya dipanggil dan diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil dan menuntun bangsa-bangsa supaya percaya dan taat kepada Allah. Paulus mendefinisikan Injil sebagai kekuatan Allah. Muatan teologi dari surat Paulus yaitu kutuk dan pembenaran. Yang pertama kutuk dan pembenaran Allah, yang kedua kehidupan dalam pengharapan, yang ketiga kesetiaan Allah kepada Israel, yang keempat gereja sebagai tubuh Kristus, yang kelima kaitan dengan kitab-kitab lain dalam Alkitab. Dan surat Paulus yang pertama di Korintus, yang pertama 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 2 dari abad ke-14 minus 223. 1 Korintus merupakan salah satu dari ketiga surat 1 dan 2 Korintus serta Roma yang menempati posisi sentral dalam bagian perjanjian baru di Alkitab Kristen. Ayat-ayat terkenal pertama 1 Korintus pasal 10 ayat 13, yang kedua 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Konteks surat 1 Korintus ini pertama, gambaran kota Korintus. Kota Korintus bukanlah kota kuno yang telah lama dikenal sebagai pusat perdagangan budaya, dan melainkan kota ini pernah dihancurkan oleh orang-orang Romawi. Yang kedua, gambaran jemaat di Korintus. Gereja Korintus didirikan pada perjalanan penginjilan Paulus yang kedua sekitar musim gugur tahun 52 Masehi. Pada kebiasaannya, Paulus menjadi seorang tukang pembuat tenda. Penulis dan tempat tulis surat 1 Korintus, surat ini menyebut Paulus sebagai pengarang utama surat ini bersama Sostenes, seperti yang tertulis di 1 Korintus pasal 1 ayat 1. Tampaknya surat ini ditulis dengan bantuan seorang sekretaris mengingat tidak mudahnya penulisan surat di atas kertas perkamen, tapi di akhir surat ini Paulus menulis dengan tulis tangannya sendiri. Ia menulis surat ini di kota Efesus. Waktu penulisan berdasarkan informasi dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 31, kemungkinan besar pada tahun terakhir dari masa tinggal selama 3 tahun di Efesus sekitar bulan Maret sampai April 56 Masehi. Tujuan penulisan, tujuan dari surat Paulus dari kitab 1 Korintus yaitu kebenaran jemaat di Korintus dikenal karena perpecahan mereka antara berbagai golongan dan kena perilaku moral mereka yang menyimpang, sehingga masing-masing membanggakan keunggulan dan berbuat semuanya tanpa ada aturan. Garis besar dari surat ini yaitu salam dan pengantar, yang kedua ajaran Apolos, yang ketiga kejadian maksiat, yang keempat peringatan lebih lanjut terhadap masalah asusila,
gereja. Yang kelima, persoalan tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala, tafsiran Paulus mengenai pelayanan yang rasuli. Yang keenam, pembenaran terhadap ketidakberaturan dan perkumpulan ibadah, baik itu tutup kepala, wanita, peta kasih, dan perjamuan kudus. Yang ketujuh, karunia-karunia rohani. Yang kedelapan, konsep tentang kasih. Yang kesembilan, ajaran Kristen yang benar tentang kebaktian orang mati. Dan terakhir, petunjuk tentang pergumulan persembahan-persembahan bagi Yerusalem, berbagai macam peringatan yaitu dan salam penutup. Tema pokok yang pertama, pergumulan kepemimpinan dalam gereja. Yang kedua, orang Kristen yang bertindak buruk. Yang ketiga, pernikahan. Yang keempat, makan hidangan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Yang kelima, pakaian untuk beribadah. Yang keenam, perjamuan Tuhan. Yang ketujuh, karunia rohani. Yang kedelapan, kasih. Dan yang kesembilan, kebangkitan Kristus dan iman kita. Pokok-pokok teologis yang pertama, jemaat harus menjadi satu persekutuan dalam Tuhan. Yang kedua, hidup kudus sebagai tubuh Kristus. Yang ketiga, kebangkitan orang mati. Surat Paulus. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia adalah salah satu kitab dalam perjanjian baru di kitab Kristen. Kitab ini sebenarnya berwujud sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di kota Galatia, sekarang di wilayah negara Turki. Nama kitab ini berasal dari nama tempat yang menjadi tujuannya. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Surat ini langsung ditulis oleh Rasul Paulus. Melalui surat Paulus ini, ia ingin menerangkan mengapa ia melakukan perubahan rencana perjalanan ke Korintus karena telah mentaati pesan yang disampaikannya pada surat yang pertama. Ayat yang terkenal yang pertama 2 Korintus pasal 3 ayat 17, yang kedua 2 Korintus pasal 4 ayat ke-6. Konteks surat ini berusaha menjawab permasalahan yang terjadi di Korintus. Ketika itu terjadi pertikaian antara Paulus dan golongan orang yang memfitnahnya. Mereka adalah rasul-rasul palsu yang mendatangkan Yesus yang lain, akan tapi lawannya justru mengklaim Paulus sebagai rasul Paulus, sehingga kewenangannya sebagai rasul patut dilakukan. Tempat penulisan itu surat ini dikirim setelah Paulus bertemu dengan Titus di Makedonia. Waktu penulisan pada tahun 56 Masehi, maksud penulisan itu membenarkan dirinya dari tuduhan yang sudah dikenakan pada dirinya, sekaligus menjelaskan bahwa ia adalah rasul yang sebenarnya dan bukan rasul palsu seperti yang mereka tuduhkan. Surat yang isi pertama, pembukaan surat pada ayat 3-11, salam pada ayat 1 dan 2. Yang ketiga, ungkapan syukur pada ayat 3-11. Yang keempat, Paulus membela dirinya di hadapan jemaat Korintus di pasal 1 ayat 12 sampai pasal 7 ayat 16. Yang kelima, pertanyaan mengenai perjalanan Paulus di Korintus. Yang keenam, Paulus mempertahankan konsultan. Yang ketujuh, kesetiaan rasul. Yang kedelapan, keunggulan rasul dalam perjanjian baru. Yang kesembilan, kelemahan dan penderitaan rasul. Yang kesepuluh, pengalamannya pada masa lalu dan masa sekarang. Yang 11, harapannya. Yang ke-12, rasul sebagai duta besar sebab dari pelayanan Allah. Yang ke-13, kesimpulan ganda. Dan yang keempat, perjamuan Paulus berikutnya. Dan terakhir, pengumpulan uang untuk gereja Yerusalem. Tema-tema teologis pada slide itu: pertama, penghiburan di tengah penderitaan. Yang kedua, hidup di tengah kesedihan. Yang ketiga, hidup di tengah kematian. Dan yang keempat, membantu orang miskin sebagai wujud kasih Allah. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Kitab ini sebenarnya berwujud sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di kota Galatia. Sekarang di wilayah negara Turki, nama kitab ini berasal dari nama tempat yang menjadi tujuannya. Tujuan dari kitab ini merupakan ditulis untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu, dengan kata lain, supaya mereka kembali taat kepada ajaran yang benar. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini merupakan salah satu kitab bagian perjanjian baru. Dalam bahasa lain, the first text of Colossian in minuscule gives it title as. Waktu penulisan ini pada antara bulan Juni sampai September tahun 58 Masehi. Ayat yang terkenal yaitu Kolose pasal 3 ayat 17 dan Kolose pasal 3 ayat 23. Latar belakang ini yang berikut garis-garis besar dari kitab Kolose. Pertama, pembukaan surat. Yang kedua, perkenalan Paulus dan tujuannya, yang terdiri atas bersyukur, doa dan meditasi, doa Paulus, pengetahuan akan Tuhan, alasan mengucap syukur, keluaran baru, ciptaan lama dan ciptaan baru di dalam Kristus, ciptaan baru di Kolose, pelayanan Paulus dan tujuan suratnya, pelayanan Paulus di dalam Kristus, dan pelayanan Paulus kepada jemaat di Kolose. Yang ketiga, permohonan kepada orang Kristen agar dewasa. Bagiannya perkenalan. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang menghukum kamu. Yang ketiga, siap di dalam Kristus. Yang keempat, Kristus dan musuh-musuhnya. Yang kelima, sunat di dalam Kristus. Yang keenam, bebas dari tuntutan hukum. Yang ketujuh, jangan menukar Taurat dengan peraturan Yahudi. Yang kedelapan, perkara-perkara yang menjadi diperintahkan Kristus. Yang kesembilan, kamu mati demi Kristus untuk dunia dan hukumnya. Yang kesepuluh, hidup menurut hukum yang baru. Yang kesebelas, hidup di dalam Kristus Allah yang bangkit.
Yang ke-12 pengetahuan dan hidup baru menurut gambar Allah. Yang ke-13 segala sesuatu dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Yang ke-14 hidup baru di rumah, dan ke-15 hidup baru di dunia. Yang keempat penutup surat. Yang pertama memperkenalkan hamba-hamba Tuhan. Yang kedua pembukaan dari teman-teman Paulus. Yang ketiga pembukaan kepada orang-orang di Kolose. Dan yang keempat tanda tangan dari Rasul Paulus. Surat Paulus kepada jemaat Efesus disingkat surat Efesus. Ini merupakan latar belakang surat ini. Paulus menulis suratnya dari abad ke-16. Surat ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara. Tujuan Paulus ini karena pada masyarakat Efesus pada saat itu, keadaan masyarakat Efesus adalah masih melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani, dewa yang mereka sebut Dewi Artemis. Mereka memahami dan mempercayai bahwa Dewi Artemis adalah dewa kesuburan. Keadaan ini tergerak hati Paulus untuk mengirimkan suratnya kepada jemaat Efesus. Waktu penulisan yaitu pada tahun 58 Masehi, dan ayat terkenal yang pertama Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, yang kedua Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Yang ketiga Efesus pasal 2 ayat 10, dan yang kelima Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Surat Efesus dibagi menjadi 6 pasal, yaitu pasal 1 terdiri dari 23 ayat, pasal 2 terdiri dari 22 ayat, pasal 3 terdiri dari 21 ayat, pasal keempat terdiri dari 32 ayat, dan pasal kelima terdiri dari 33 ayat, dan keenam terdiri dari 24 ayat. Pendirian gereja di Efesus. Di sini kedatangan Paulus yang pertama tergesa-gesa pada periode 3 bulan ke Efesus dicatat pada Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 19 sampai 21. Pengutipan surat Efesus ditemukan pada 2 kanon paling tua. Susunan Marcion juga dikutip oleh para bapak gereja seperti Clemens dari Roma, Hermas, Barnabas, Ignatius, dan Polycarus. Demikian pula Tertullian, Clemens dari Alexandria, dan Origenes. Naskah ini juga dijumpai di antara surat-surat Paulus pada Papirus 46, salah satu naskah tertua yang diperkirakan dibuat pada abad kedua, meskipun ada berpendapat dibuat pada tahun 70 Masehi. Terima kasih. Shalom.